ketiga kita akan membahas QC Darkroom. Nah, jadi QC ini akan membahas komponen-komponen yang ada di dalam darkroom itu sendiri gitu. Yang pertama ini kita akan membahas safety light leakage atau kebocoran safety light atau lampu pengaman. Jadi gunanya itu untuk mengevaluasi apakah safe light adalah aman untuk atau tidak bila digunakan dalam processing film di dalam kamar gelap atau darkroom. Perlu dilakukan pengujian atau evaluasi. Terdapat beberapa faktor penyebab tidak amannya safe light yang dipergunakan di dalam kamar gelap, antara lain. Yang pertama, adanya kebocoran lampu pengaman sehingga cahaya putih dapat keluar dari lampu pengaman. Hal ini memungkinkan disebabkan oleh kerusakan housing lampu pengaman itu sendiri. Yang kedua, ada filter lampu pengaman yang rusak, pudar, ataupun penempatan filter yang tidak tepat pada posisinya. Yang ketiga, intensitas penerangan yang terlalu kuat dapat juga disebabkan oleh pemakaian daya lampu pijar yang terlalu tinggi, pemakaian lampu pengaman yang terlalu banyak, dan pengaruh jarak antar lampu pengaman dengan daerah kerja yang terlalu dekat. Kemudian ada pemakaian filter lampu pengaman yang tidak sesuai sensitivitas spektrum film yang digunakan. Untuk alat dan bahannya itu ada pesawat sinar X, kaset ukuran 24x30, film ukuran 24x30, safe light yang akan diuji, alat bantu karton untuk uji safe light, koin 12 buah, timer, dan sitometer, processing, alat tulis, light case. Nah, yang pertama itu ada metode kertas karton atau cardboard. Nah, menyiapkan karton yang digunakan untuk tempat film yang dibentuk seperti gambar di atas. Nah, kemudian sisi karton dilipat sehingga kedua tepi film tertutup lipatan karton untuk melindungi tepi film agar tidak terkena paparan safe light. Durasi waktu yang digunakan adalah 60 second, 50 second, 40 second, 30 second, 20 second, dan 10 second. Nah, kemudian mematikan safe light pada kamar gelap, kemudian melakukan pengisian kaset ukuran 24x30 dengan film radiografi dalam keadaan gelap total. Setelah itu, kaset dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan eksposi dengan sinar X. Nah, menutup setengah kaset daerah C dan D secara memanjang menggunakan selembar timbal PB, sehingga setengah daerah yang tidak tertutup timbal daerah A dan B diharapkan terkena eksposi sinar X, sedangkan bagian tertutup timbal tidak terkena eksposi sinar X. Memberikan eksposi dengan faktor eksposi yang menghasilkan densitas antara 0,5 sampai 1,0. Faktor eksposi yang bisa digunakan itu faktor eksposi minimum dengan KV 40 dan MA 100 dengan second 0,025 FFD 100 cm. Nah, meletakkan karton yang telah terisi film tersebut pada meja kerja kamar gelap sehingga dengan tertutup oleh karton penutup. Kemudian safe light dinyalakan sesuai petunjuk pengujian. Menarik karton penutup ke bawah pada batas daerah pertama untuk menyimpan bagian film yang terbuka selama 60 detik. Kemudian setelah itu menarik karton penutup batas daerah kedua untuk menyaring kembali film yang terbuka selama 50 detik. Kemudian melanjutkan langkah tersebut sampai semua tersinari sesuai dengan waktu yang tertera pada penutup samping karton. Sehingga lama film terkena paparan safe light adalah sebagai berikut: daerah 1, 60 plus 50 plus 40 plus 30 plus 20 plus 10 sama dengan 210 detik. Daerah 2-nya itu 50, 40, 30, 20, 10, 150 detik, dan seterusnya seperti itu. Nah, setelah semua terkena sinar, menutup kembali karton dengan karton penutup dan lampu safe light dimatikan. Kemudian melakukan pemrosesan film dalam keadaan gelap total menggunakan automatic processing atau manual processing. Nah, nanti daerah C dan D tadi kan daerah yang ini ya, apa yang dilakukan uji safe light ya. Nah, ini ada urutan daerah tertutupnya, kemudian total waktu exposure seperti itu. Nah, selanjutnya untuk keterangannya itu, untuk menentukan waktu penanganan expose film yang aman dapat menggunakan densitometer. Daerah D merupakan gross fog, diukur densitasnya. Kemudian ukurlah daerah C mulai dari yang paling bawah ke atas satu persatu. Cari daerah yang benar 0,05 di atas gross fog. Setelah ketemu lihat jumlah waktunya, daerah ini dapat menggambarkan daerah maksimum penanganan expose film yang aman. Untuk menentukan waktu yang aman bagi penanganan expose film, gunakan densitometer diukur densitas daerah A. Kemudian ukurlah densitas daerah B mulai dari bawah ke atas satu persatu. Cari daerah yang densitasnya benar 0,05 di atas rata-rata daerah A. Setelah ketemu, lihat jumlah waktunya. Daerah tersebut menggambarkan
daerah maksimum penanganan expose film yang aman. Jadi dari metode karton ini kita bisa melihat expose dan unexpose film ya, seperti itu. Selanjutnya ada metode koin. Nah, untuk metode koin ini pastikan kamar gelap dalam keadaan gelap tanpa penerangan. Masukkan film yang belum terkena sinar X maupun cahaya ke dalam kaset. Kemudian separuh bagian kaset tutup dengan timbal. Kemudian kaset diekspos dengan sinar X sehingga menghasilkan densitas 0,8. Kaset dibuka dan film diletakkan di bawah lampu pengaman yang diuji. Tempatkan beberapa koin di atas permukaan film dan gunakan sebuah karton untuk menutupi semua koin. Bila lamanya waktu aman penanganan film kurang lebih 45 detik, maka pilih interval waktu yang lebih lama, misalkan 60 detik. Maka film dapat dibagi menjadi 6 bagian. Jika ada 6 interval, maka dibutuhkan koin sebanyak 6 buah. Letakkan film di atas tempat kerja, tepat di bawah lampu pengaman. Kemudian nyalakan lampu pengaman dan karton ditarik sehingga koin pertama mendapat penyinaran selama 10 detik. Kemudian karton ditarik lagi ke bawah sehingga koin kedua mendapatkan penyinaran 10 detik, dan demikian seterusnya hingga koin terakhir. Nah, ini contohnya ya. Nah, bila koin terakhir mendapatkan penyinaran, kemudian lampu pengaman dimatikan dan film proses dengan waktu yang standar, sehingga lamanya film mendapatkan penyinaran lampu pengaman sebagai berikut. Kurang lebih sama seperti yang tadi ya. Jadi dia kalau ini waktu terlamanya hanya 60 detik seperti itu. Nah, hasil pengujian dapat dilihat secara langsung oleh mata. Bila terjadi fog, maka gambaran koin akan terlihat pada film. Bila lamanya waktu aman penanganan film adalah 45 detik, maka bila gambaran koin akan tampak pada daerah yang mendapatkan penyinaran lampu pengaman selama 50 detik. Selanjutnya ada kaset leakage atau kebocoran kaset. Nah, untuk mengetahui seberapa besar kebocoran yang terjadi pada kaset yang akan diuji tersebut, kaset merupakan wadah yang kedap cahaya tampak untuk menempatkan film di antara intensifying screen atau IS. Nah, kaset memiliki berbagai ukuran sesuai kebutuhan. Intensifying screen terbuat dari bahan fluorosen yang akan memancarkan cahaya tampak bila terkena radiasi, sehingga dapat menghitamkan film. Kaset mudah cedera yang dapat mengakibatkan kebocoran kaset dan ketidakkontakan film dengan screen kaset harus diperiksa dan dibersihkan secara teratur. Nah, pencatatan harus dilakukan setiap kali pemeriksaan, perawatan atau pemeliharaan dan penggantian IS. Alat dan bahan itu kaset radiografi biasa, kemudian film radiografi, kemudian lampu tungsten 100 watt, alat ukur panjang atau meteran, penggaris, timer alat ukur waktu, dan proses yang otomatis. Nah, cara kerjanya itu teliti kondisi ruangan, rapikan semua peralatan sehingga membantu kelancaran dalam bekerja. Siapkan lampu tungsten 100 watt, lalu dipasang setinggi 1,22 meter dari tepi atas kaset. Bisa juga menggunakan cahaya matahari. Siapkan kaset dan film yang masih berada dalam box atau kotak film sesuai dengan ukurannya. Kaset terlebih dahulu ditandai dengan memberi nomor pada bagian luar kaset untuk memudahkan identifikasi. Masukkan selembar film yang belum diekspos ke dalam kaset. Kemudian letakkan kaset di bawah lampu tungsten atau di tempat yang terang atau sinar matahari selama 15-30 menit. Setelah itu film dicuci dan diproses, tapi sebelum dimasukkan ke dalam developer, tandailah film tersebut untuk mengetahui di mana letak engsel E bagian terbuka dan B bagian atas. Untuk letak engsel E bagian terbuka B dan bagian atas itu A. Proses film tersebut seperti biasa. Nah, untuk penilaian evaluasinya, dapatkan data dengan cara melakukan perhitungan kebocoran kaset, yaitu jika lebar kabut atau fog yang terdapat dalam film tersebut kurang dari 0,5 cm dari sepanjang sisi bagian tersebut, maka hal ini dapat diabaikan. Tetapi jika harus diawasi jika terjadi kerusakan yang berarti di kemudian hari. Jika kabutnya timbul begitu besar, perbaikanlah kerusakan kaset tersebut jika memungkinkan. Perbaikan sebetulnya tidak dapat dilakukan bila penyebabnya bukan karena engsel atau lipatannya. Jika kaset tidak dapat diperbaiki, maka harus diganti. Nah, yang harus dicatat itu fog yang sama dapat disebabkan box film yang bocor atau sedikit terbuka. Jadi untuk kebocoran kaset ini, kalau dia ada fog yang sama pada film itu, berarti bisa jadi bukan kasetnya yang bocor, tapi itu box penyimpanan filmnya yang bocor gitu. Jadi harus diperhatikan ya, karena kan kita akan uji kaset itu cukup banyak. Selanjutnya ada intensifying screen atau IS.
Nah, pengujian IS ini bertujuan untuk menjamin bahwa skrin dan kaset terbebas dari debu dan partikel-partikel lainnya yang menyebabkan penurunan kualitas gambar radiografi dengan identifikasi artefak pada film radiograf. Nah, alat dan bahannya itu kapas untuk menyeka, pembersih skrin atau sabun mandi atau deterjen cair yang berkualitas baik, tidak menggunakan bahan pelarut organik seperti sabun ether. Kemudian air hangat dan kain lembut untuk mengeringkan. Jadi untuk intensifying screen ini kita cukup membersihkannya ya. Jadi ini masuk ke dalam QC juga. Nah, kita bersihkan, kita basahkan kapas, kemudian kita sekap permukaan IS dengan lemah dan lembut. Kemudian menyeka skrin dengan sabun dan pembersih dan menggunakan kapas yang bersih, terus dikeringkan. Nah, apabila skrin rusak, memudar, warna pancaran cahayanya hijau atau biru, dan terjadi perubahan warna skrin, maka skrin harus diganti. Selanjutnya ada pengujian film screen kontak atau kekontakan film terhadap IS-nya itu sendiri. Tujuannya itu kaset yang baik harus sesuai dengan sepasang IS yang harus menggunakan film emulsi ganda. Bila screen yang digunakan blue emitting, maka film yang digunakan juga harus blue sensitif. Dengan demikian juga bila screen digunakan green emitting, maka film yang digunakan juga harus green sensitif. Intensifying screen yang sudah lama mudah cedera. Benda asing pada permukaan screen atau cedera dapat memberikan marks atau tanda atau artefak pada film. Jika terdapat daerah yang terjadi pengamburan pada radiograf, maka harus dicurigai adanya ketidakkontakan film screen. Screen harus diperiksa dan dibersihkan secara teratur. Pencatatan harus dilakukan setiap kali pemeriksaan atau perawatan atau pemeliharaan dan penggantian IS. Nah, untuk pengujian film kontak screen ini, kita butuh satu dus paper clips, kita juga butuh lempeng logam berlubang, kemudian fine wire mesh atau jaring kawat yang dapat menutupi kaset ukuran 35x43, kemudian marker PB jika kaset tidak mempunyai jendela PB untuk identitas pasien. Cara kerjanya itu, isi kaset dengan film yang belum diekspos dan masih baru, kemudian tempatkan di atas meja pemeriksaan. Tutup seluruh permukaan kaset dengan alat uji. Jika menggunakan paper clips harus didistribusi merata. Atur jarak antara tabung sinar X dengan kaset setinggi 150 cm. Kemudian buka kolimator seluas kaset. Jika diperlukan, tempatkan PB pada pojok kaset. Lakukan eksposi menggunakan kivi standar atau kivi yang rendah itu 50 kivi dan 6 mAs sehingga menghasilkan densitas 1-2. Kemudian lakukan processing film. Kalau kita pakai wire mesh, kita tinggal letakkan wire mesh di atas kasetnya seperti itu. Nah, ini contohnya pengujian kaset film kontak screen menggunakan wire mesh. Jadi yang gambar A ini menandakan dia distribusi foton sinar X-nya rata. Kalau distribusi foton sinar X rata menandakan film dan screen itu kontak, benar-benar kontak tanpa ada gap gitu. Sedangkan yang gambar B ini terdapat densitas yang lebih pada permukaan kaset sebelah kiri. Ini menandakan ketidakkontakan antara film dan screen gitu. Jadi ada gap. Nah, kalau ada gap, dia akan menghasilkan densitas yang berbeda dari permukaan lainnya seperti itu. Nah, untuk penilaian evaluasi, gunakan densitometer untuk mengukur densitas film pada lubang-lubang yang terbentuk. Periksa gambar, cari daerah yang terjadi pengaburan. Daerah pengaburan juga dapat disebabkan oleh kaset yang cedera atau rusak, salah pemasangan screen, serta adanya gelembung udara. Bila menggunakan alat uji wire mesh, pada daerah ketidakkontakan film screen juga terjadi peningkatan densitas. Yang tadi seperti yang sudah saya lingkarin ini ya, terjadi perbedaan densitas. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada radiographic film. Untuk radiographic film ini tidak ada pengujian, dia hanya QC saja ya. Jadi tujuannya QC radiographic film ini untuk menjamin bahwa film radiografi yang digunakan untuk pemeriksaan masih dapat menunjukkan kualitas radiografi optimal untuk menegakkan diagnosa. Nah, tujuannya itu untuk menjamin bahwa film radiografi yang digunakan untuk pemeriksaan masih dapat menunjukkan kualitas radiografi optimal untuk menegakkan diagnosa. Oh, sudah tadi ya tujuannya ya. Maaf. Cara kerjanya itu menurut Depkes RI tahun 1999 nomor 28,
Prosedur penyimpanan film yang belum diekspos sebagai berikut. Film yang belum diekspos ya, yang masih kita simpan dan belum digunakan. Itu temperatur itu 20-25 derajat Celcius, bisa menggunakan AC selama 24 jam. Kelembapan atau humidity itu 50-60%. Ventilasi itu sirkulasi udara harus baik, kemudian jarak antara rak atas dengan rak bawahnya cukup lapang. Tata letak kotak film tidak ditumpuk satu sama lain, alias disusun berdiri tegak dan berjejer ke samping, seperti nyusun buku di perpustakaan. Nah, tidak terkena cahaya matahari, tidak bercampur dengan penyimpanan bahan kimia, aman dari radiasi sinar X. Pemakaian didahulukan pada film yang punya waktu kedaluarsa yang akan habis. Jadi sistemnya FIFO, first in first out gitu. Nah, untuk penyimpanan film yang belum diekspos atau diprocessing harus terhindar dari yang pertama itu kelembapan relatif yang tinggi. Jadi, kelembapan relatif pada penyimpanan film yang tinggi dapat merusak film. Dan untuk melindungi material film, maka produk dibungkus dalam keadaan tertutup. Film dikemas di bawah pengawasan kondisi kelembapan relatif antara 40-60%. Nah, kelembapan yang tinggi lebih dapat merusak film daripada suhu yang tinggi. Kelembapan dan suhu yang sedang lebih baik daripada suhu rendah dengan kelembapan tinggi. Contoh, penyimpanan pada 16 derajat Celcius dengan kelembapan 40%. Lebih baik daripada penyimpanan pada 4 derajat Celcius dengan kelembapan 80%. Film yang tidak tertutup biasanya tersimpan dalam hopper di kamar gelap. Masalah dari suhu dan kelembapan yang tinggi dapat dijumpai khususnya di kamar gelap berisi proses yang otomatis tanpa saluran pipa dan udara panas dari sistem pengering film sehingga perlu ventilasi udara tambahan. Kemudian suhu yang tinggi. Maksimum periode penyimpanan film yaitu sekitar 1,5 bulan. Film yang disimpan pada suhu lebih dari 21 derajat Celcius untuk lebih dari 4 minggu maka akan mengalami perubahan-perubahan pada speed, kontras, dan fog level. Film harus tersimpan pada kondisi yang dingin, kering, dan ventilasi yang baik, serta tidak bersebelahan dengan pipa uap. Jika tempat penyimpanan film terdapat jendela, maka jendela tidak menghadap ke selatan karena efek dari sinar matahari dapat mempengaruhi suhu film. Nah, menurut WHO, film harus disimpan pada suhu di bawah 24 derajat Celcius atau lebih baik lagi antara 15-21 derajat Celcius. Nah, menurut Dekpes RI, suhu idealnya itu penyimpanan 20-25 derajat Celcius. Selanjutnya, film bahan radioaktif dan sinar X. Film high speed didesain khusus untuk pencahayaan sinar X dan dicurigai dapat menghasilkan fog ketika radiasi pada intensitas rendah. Besaran radiasi tersebut sekitar 10-20 mikroronsen per hour. Menurut Chesney, radiasi tersebut tidak boleh lebih dari 10 mikroronsen per hour. Jika film terkena radiasi 10 mikroronsen per hour, maka fog level film akan naik sebesar 0,3 di atas nilai standar setelah kira-kira 2 tahun penyimpanan. Jika penyimpanan film terkena radiasi sebesar 40 mikroronsen per hour, akan menghasilkan fog level yang sama pada film yang sama dalam periode 6 bulan penyimpanan. Ketika film disimpan dalam radiologi dan memungkinkan terjadinya fog film dari exposure radiasi sinar X atau beberapa sumber radioaktif, maka langkah yang harus diambil yaitu memastikan bahwa dinding-dinding ruangan penyimpanan film memiliki konstruksi yang layak untuk mencegah kemungkinan terjadinya fog karena radiasi pada stok film. Solusi yang memungkinkan penyebaran radiasi dari dinding diantaranya melapisi dinding dengan campuran barium pada ketebalan yang layak, menggunakan lokasi yang berbeda untuk penyimpanan film, ketebalan dinding yang layak yaitu kurang lebih 2 mm, pintu untuk penyimpanan film juga harus terhindar dari kebocoran radiasi seperti adanya celah kecil di sekeliling pintu. Selanjutnya, gas yang berbahaya. Hal ini bukan suatu masalah yang sering dijumpai di radiologi, tetapi dapat pula timbul gas-gas tertentu yang dapat merusak film. Di antaranya ada formaldehida, ada sulfit hidrogen, ada amoniak, dan uap-uap dari beberapa bahan pelarut dan pembersih. Selanjutnya ada kerusakan fisik. Kerusakan film dapat disebabkan oleh adanya tekanan. Ukuran box yang sama dari film dengan tipe yang sama harus disimpan bersama-sama, dan ukuran terbesar harus ditempatkan di rak bagian bawah, sedangkan ukuran terkecil harus ditempatkan pada rak teratas. Ini merupakan usaha untuk mengurangi resiko penekanan pada box film.
Jarak antara rak satu dengan rak yang lainnya harus dapat memudahkan penyediaan dan pemindahan film tanpa harus menggunakan tangga. Tinggi rak di atas lantai harus antara 30 sampai 160. Jadi kerusakan film yang ini karena tekannya, jadi makanya film tuh nggak boleh disusun numpuk biasa karena dia akan tertekan seperti itu. Ya, demikian penjelasan dari saya untuk materi ketiga. Semoga penjelasannya dapat memberikan wawasan lebih pada materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.